mencoba mengundang Menpora juga. Pada saat itu Andi Malarangeng, tapi kebetulan yang datang staffnya juga. Di situ ada satu mahasiswa dari Belgia. Dia bilang gini, kita waktu itu temanya tentang nasionalisme. Dia bilang gini, saya nggak punya nasionalisme untuk Indonesia, dan saya tidak akan kembali ke Indonesia karena dia berpikir Indonesia tidak butuh saya tidak punya tempat di Indonesia. Nah, apakah pemerintah punya usaha untuk memanggil anak-anak bangsa yang memang berpotensi sangat besar untuk memecahkan problem-problem yang banyak di Indonesia? Itu apa usahanya dari pemerintah? Yang kedua, untuk Pak Profesor lagi, titipan dari Arif, mahasiswa itu Arif. Nah, tadi kita juga sama-sama lihat ya, Pak Profesor itu masternya banyak banget. Kalau nggak salah 4 atau 5 gitu ya Pak ya? Saya tadi ngitung gitu kan ya, counting Taiwan. Nah, Arif nanya, kenapa sih Bapak ngambil master sampai sebanyak itu? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, satu lagi ya Pak, menanya terakhir, silakan. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik, minta di foto itu loh. Jadi begini, untuk Pak Asmoro tadi ya, maaf Pak, jadi saya emang bukan, ini udah makanya sih ya, bukan pertanyaan atau yang harus dijawab sejenisnya itu. Jadi saya punya unek-unek begini loh. Jadi mungkin Bapak kan sekarang di dompet duafa itu adalah sebagai pengisi gap antara ruang mimpi untuk menjadi kenyataan, ya kan? Khususnya untuk para duafa. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi kayak Bapak sekarang kan bisa membuat sebuah institut kemandirian. Mengapa saya sih sendiri belum pernah dengar yang namanya sebuah lembaga seperti dompet duafa ini membuat sekolah gratis swasta di pedalaman-pedalaman. Karena yang saya tahu yang memiliki lembaga seperti ini tuh networking di daerah-daerah itu jauh lebih kuat. Mereka lebih dekat ke masyarakat, dan misalkan kalau Bapak atau lembaga seperti Bapak atau Bapak menginspirasikan lembaga-lembaga lain seperti Bapak untuk membuat sekolah gratis, tentunya itu akan sangat membantu perkembangan Indonesia. Karena yang saya tahu Indonesia itu dia masuk ke dalam sebuah paradoks segitiga setan, yang dimana itu berisikan dari kebodohan itu akan menjurus kepada kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi sebuah kejahatan, dan itu akan terus berulang tanpa akhir. Nah, jadi mengapa kita nggak memotong satu sisi dari rantai itu, jadi kita bisa melanjutkan ke Indonesia yang lebih maju gitu loh Pak. Jadi mengapa lembaga-lembaga seperti Bapak ini, lembaga yang seperti dompet duafa entah apalah itu, kenapa belum pernah gitu saya mendengar, mari kita buat sekolah, kita gunakan para relawan ini untuk membangun sekolah, untuk mengajarkan anak-anak yang masih kecil mungkin, namun untuk dididik untuk menjadi seorang yang besar nantinya, begitu loh. Itu saya unek-unek saya. Terima kasih untuk teman-teman penanya. Tampaknya tadi belum ada pertanyaan kepada Pak Edrian tentang kewirausahaan. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Oh, ya udah, silakan. Ya, nama saya Sulaika Parastuti, saya mahasiswi doktoral di bidang kewirausahaan dan inovasi di salah satu universitas di Austria. Kebetulan sekarang saya sebagai ketua PBI Austria. Saya ingin bertanya kepada Pak Edrian, kebetulan kan belum ada yang bertanya ya kepada Pak Edrian, sesuai dengan bidang saya di bidang kewirausahaan dan inovasi. Mungkin saya ingin men-challenge kepada Bapak gitu ya, atau mungkin saya ingin bertanya, adakah mimpi Bapak untuk bisa menjadikan daftar panjang perusahaan Bapak itu bisa menjadi perusahaan yang go global gitu ya. Karena kita ini masih kekurangan, pasar kita memang besar, tapi pengusaha Indonesia itu masih suka menjadi raja di negerinya sendiri. Memang itu sudah challenge sendiri ya, bagaimana kita nggak ngelihat Yamaha lagi atau Honda lagi di jalanan Indonesia, tapi mungkin akan merek-merek Indonesia yang berkibar. Nah, kita yang berada di luar itu melihat bagaimana peranan sebetulnya perusahaan-perusahaan Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Eko Indrajit, itu adalah kapan sih Pertamina itu ada di Formula One, kapan sih Pertamina itu akan punya Pertamina Towers gitu ya. Dan itu brand itu juga sangat penting gitu ya. Nah, saya ingin tahu apakah Bapak punya visi ke depan untuk menjadikan daftar panjang perusahaan Bapak yang saat ini itu
meleverage yang lebih tinggi lagi untuk menjadi sebuah perusahaan global Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup beragam dan cukup inovatif pertanyaannya, dan saya persilakan kepada pembicara untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan Mas. Pertanyaannya susah-susah. Berapa waktu yang seminggu itu boleh dikumpulin? Take home Excel. Online aja Pak. Mister $100 palsu. Tadi ada ngomong IT ya. Saya tanya teman-teman sekalian. Sudah berapa presiden yang dimiliki Indonesia? Berapa? 6 ya? Dari 6 presiden Indonesia, siapa yang paling concern dengan TI? Habibie, bagus, salah. Habibie itu concernnya sama pesawat dan istri. Soeharto, ya, apalagi Soeharto. Habibie wakilnya, apalagi Soeharto, bukan? Saya Pak. Nah, Jokowi, gitu Pak. dong. Iya, SBY, ngawur. Ya, udah ada 3 loh. Gus Dur. Gus Dur itu paling sebel sama IT. Waktu itu dia manggil orang IT karena internetnya lambat. Kenapa lambat sekali? Soalnya bandwidthnya 1 mega Gus Dur. Bagaimana kalau kita bikin 10 mega? Jangan, 1 mega aja pun. Gus Dur. Dua lagi. Soekarno atau Megawati? Soekarno yang bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai informasi. Tapi cuma ngomong doang. Selalu setiap kali saya tanyakan ini, itu jawaban terakhir yang benar. Itu Megawati. Impres 3 tahun 2003 mengenai keharusan memakai TI di pemerintahan itu keluar pada saat Ibu Megawati. Yang tadi ditulis e-government oleh Pak Menteri Abu Bakar, e-government itu keluarnya adalah Impres 3 2003, dan instruksi presiden itu tidak pernah dicabut sampai sekarang. Mestinya mengikat semua presiden setelahnya. Itu alasan pertama. Jadi keluarnya adalah dari Megawati. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tahu kenapa keluar dari Ibu Megawati? Karena dari 6 presiden yang tergantung TI cuma Bu Megawati. Bu Megawati tanpa TI kan jadi Bu Megawa. Jadi Indonesia concern. Indonesia concern TI itu mulai 2003. Jadi waktu itu Bu Megawati mengeluarkan. Kenapa? Karena Bu Megawati waktu itu melalui penasihatnya, kabinetnya memperlihatkan bahwa dia menemukan, tahu persis bahwa kalau IT dipakai benar-benar akan terjadi perubahan mendasar di birokrasi. Kemudian e-government diikuti dengan e-business, e-commerce, semua ya kan, e-business, e-commerce, e-learning, e-dan, banyak apa semua. Makanya baru saya tahu kenapa ayah saya kasih nama Eko. Ayah selalu benar. Nah, pertanyaan, IT seperti apa yang dibutuhkan oleh kita? Kesalahan orang IT kebanyakan adalah IT itu dijadikan tujuan, bukan cara. Pokoknya saya bikin software, dipakai nggak dipakai nomor 2. Pokoknya saya harus bikin hardware merek Indonesia, pakai nggak dipakai nomor 2. Pokoknya jadi bukan sebagai suatu jalan untuk mencapai tertentu. Saya berikan contoh misalnya, banyak sekali kebocoran-kebocoran dari pajak. Orang tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ngisi formulir pajak itu rumit. Sekarang gimana caranya IT bisa membantu supaya nulis pajak itu menjadi mudah? Gampang lah sekarang, gimana? Semuanya di online kan, jadi yang namanya gaji dan lain sebagainya potong otomatis masuk ke sana, kepotong dengan sendirinya, Anda nggak usah bikin laporan lagi, automatic calculated misalnya. IT di situ berperan. Nah, kebanyakan kita terbalik, yang dipikir output bukan outcome, kurang lebih seperti itu. Kedua, kesalahan orang IT, kebanyakan pakai bahasa IT. Apa itu bahasa IT? 3 huruf semua. SCM, CRM, SAP, semua 3 huruf. Mereknya gua IBM.
Oracle, Microsoft gitu semua. Jadi lebih banyak